Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD LPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan dalam menjalani kehidupan. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Widi Lailatul Fajar dengan NPM 2110020046 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun yaitu mengenai materi presentasi. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang imani dalam perspektif Islam. Pembahasannya meliputi 6 hal. Yang pertama, pengertian imani. Yang kedua, bentuk-bentuk imani. Yang ketiga, teknik transaksi imani. Yang keempat, jenis-jenis transaksi imani. Yang kelima, imani dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir, akad syariah dalam imani. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian imani. Adapun definisi dari imani menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, yaitu suatu instrumen pembayaran ataupun nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan bukan merupakan simpanan yang disimpan dalam media berupa server ataupun chip. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk imani. Adapun bentuk-bentuk dari imani dibedakan menjadi dua berdasarkan media penyimpanannya. Yang pertama, media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chips yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer pembeli. Dan yang kedua yaitu ada uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Untuk contoh dari bentuk-bentuk imani dapat dilihat pada kedua gambar. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai teknik transaksi imani dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama yaitu single issuer, yaitu hanya satu penerbit. Sistem operator dilakukan oleh penerbit serta merchant langsung berinteraksi dengan penerbit. Dan yang kedua yaitu multi issuer single operator, yaitu di mana terdapat lebih dari satu issuer dan menerbitkan uang elektronik. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi imani. Untuk transaksi imani sendiri yaitu ada beberapa hal. Yang pertama penerbitan, yang kedua pengisian ulang atau top up, dan yang ketiga pembayaran, keempat transfer, dan yang terakhir refund atau redeem. Untuk contoh dari jenis-jenis transaksi imani dapat dilihat pada gambar, yaitu mengenai pembayaran yang dilakukan dengan imani yang bersumber dari M-Money ID. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai imani dalam perspektif Islam. Imani dalam perspektif Islam dianggap halal. Kehalalan ini berlandaskan pada kaidah. Yang pertama, setiap transaksi dalam muamalah dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya ataupun harus sesuai dengan syariat. Dan yang kedua yaitu adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai akad syariah dalam imani. Akad syariah dalam imani dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akad wadiah ataupun titipan, dan yang kedua akad qard ataupun pinjaman atau hutang.
Maka dua diah yang pertama ataupun titipan yaitu apabila uang elektronik pemegang yang ada pada penerbit tidak digunakan oleh penerbit. Dan yang kedua yaitu akad kod apabila penerbit dapat menggunakan uang milik pemegang atas dasar izin pemegang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari e-money dalam perspektif Islam yaitu e-money dianggap sebagai sebuah solusi yang dapat memecahkan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang menginginkan transaksi secara efisien, inovatif, dan juga cepat. E-money juga dalam Islam dianggap sebagai suatu hal yang diperbolehkan ataupun halal selama dilakukan berdasarkan syariat Islam, yaitu yang telah disebutkan dalam akad syariah e-money. Materi ini bersumber dari sumber yang telah dicantumkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum. Karena segala kekurangan berasal dari diri saya dan kelebihan berasal dari segala kesempurnaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan berasal dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.